Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan. Nama saya Zamzam, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Busang, Desa Longbentu, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 LPTK UINSI pada hari ini Kamis 17 Oktober tahun 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Islam DDI Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan materi pokok sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Siap untuk melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini? Siap. Iya, harus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu mau lihat bagaimana kesiapan kalian di dalam menghadapi pembelajaran untuk hari ini. Coba anak-anakku semuanya diperhatikan di sekelilingnya, apakah ada sampah? Aman? Aman. Semuanya sudah rapi ya? Sudah, ya alhamdulillah. Ya baik anak-anakku semuanya, hari ini hadir semua ya? Ya alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa yang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah. Ya, semoga dengan doa yang sudah kita bacakan tadi itu bisa memberikan kemudahan, kemudian memperlancar ilmu yang kita gali untuk hari ini ya. Jadi anak-anakku semuanya, Ibu minta semuanya tetap fokus dan siap ya. Sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, Ibu minta kalian
lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ayo, sekali Ibu kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kalau sudah seperti ini berarti semuanya harus semangat. Sebelum kita lanjut, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Lagu ini biasa kita nyanyikan pada saat upacara bendera. Jadi ini adalah lagu kebangsaan. Kenapa Ibu mengajak kalian untuk nyanyi lagu kebangsaan? Supaya jiwa nasionalisme kita itu tumbuh, ya. Jadi kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita untuk menghargai para pahlawan kita ya melalui lagu-lagu kebangsaan. Ya anak-anakku, Ibu minta kalian semua berdiri. Ayo semangat ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menentang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, ya, berikan tepuk tangan untuk kalian semua dan silakan duduk kembali. Ya. Sekedar ingin mengingatkan kembali, minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa ada yang masih ingat? Masih ya. Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Baik, ada yang masih ingat ya pembelajaran minggu lalu? Masih ya. Ibu mau tanya, masih ingat pengertiannya jujur? Masih. Ada yang bisa menjelaskan jujur itu apa? Ayo diangkat tangannya. Silakan. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ya. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Kalau mana? Ada yang masih ingat? Ya? Dapat dipercaya atau tanggung jawab, bertanggung jawab. Iya, berarti semuanya masih ingat. Ya, jika dikaitkan materi kita sebelumnya dengan materi sekarang, yaitu di mana hari ini kita akan belajar sholat gerhana. Sholat gerhana itu dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Dalam konteks ini, kejujuran bisa diterapkan dalam sikap kita terhadap fenomena alam. Jadi kita harus jujur di dalam memahami bahwa gerhana itu adalah apa? Bagian dari sunnatullah. Iya. Jadi bagian dari sunnatullah dan bukan tanda-tanda tertentu yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Jadi kejujuran juga dalam pengetahuan tentang alam
Itu bisa menghindarkan kita dari mitos atau ketakutan yang tidak mendasar, karena itu fenomena alam, memang sudah terjadi pada waktu-waktu tertentu. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anakku semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan materi kita yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, istisqa, dan sholat jenazah beserta tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuannya sesuai syariat serta memiliki ilmu yang tinggi. Iya, jadi tujuan yang harus kita capai itu yang pertama dapat mengetahui pengertian daripada sholat gerhana, kemudian sholat sunnah istisqa, dan sholat jenazah. Lanjut, ini adalah kegiatan inti kita. Nanti Ibu akan mengajak kalian untuk menonton tayangan video pendek yang mana materinya terkait dengan sholat sunnah gerhana, kemudian salat sunnah istisqa, salat jenazah. Ya, baik anak-anak, jadi ini ada lembaran kerja yang harus kalian isi. Pada saat kalian menonton video, disimak videonya, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian catat atau inti-inti daripada isi video tersebut. Nanti di lembaran kerja yang Ibu bagikan ada pertanyaan, kemudian boleh diisi setelah videonya selesai. Ya, jadi Ibu bagikan terlebih dahulu. Jadi ini Ibu kasih dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Ya, jadi kelompok 2 yang ini ya. Kelompok 3. Kemudian dari tiap-tiap kelompok ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian nanti 3 kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Ya, jadi Ibu minta kalian semua bisa menyimak videonya dengan baik. Kalian ikuti, amati kira-kira apa isi daripada video tersebut. Bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Pada saat terjadi gerhana matahari, terdapat umbra yaitu bayangan utama bulan dan penumbra yaitu bayangan tambahan bulan. Apabila umbra atau penumbra tersebut mengenai bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Pernahkah di Indonesia terjadi apa yang kalian lakukan ketika terjadi Sudah 1,5 bulan terakhir ini, warga Dukuh Gelaga Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Sumur air warga yang biasanya banyak air, debitnya terus menyusut sehingga kami musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga lalu mencari air dari dan bersama air di sungai-sungai yang telah mengering. Air-air pun digunakan untuk mandi, cuci pakaian, hingga memasak. Warga terpaksa mencari air dengan cara seperti ini, lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat bahkan tidak datang. berita apa yang kalian dapatkan? Jika kalian ada pada posisi mereka, apa yang kalian lakukan?
dari tayangan video tadi kalian bisa melihat kejadian-kejadian baik itu fenomena alam, kejadian yang pernah kita lihat. Nah, kira-kira tadi itu videonya dapatkah kalian menceritakan atau siapa yang bisa memberikan pendapat tentang video tersebut? Saya, Bu. Iya. Yang saya rasakan saat melihat gerhana, saya merasa seolah sedang menyaksikan keajaiban alam. Cahaya yang meredup dan perubahan suasana membuat hati berdebar, takut dan takjub atas kekuasaan Allah SWT. Gitu ya. Berikan tepuk tangan untuk kemudian apalagi selain itu tadi kita sudah melihat kejadian seperti ada video tentang kematian. Nah, kira-kira pernahkah kalian melihat atau merasakan kejadian tersebut? Siapa yang pernah mengalami itu? Adakah keluarganya yang meninggal atau bagaimana? Siapa yang sudah pernah lihat kejadian di daerah sekitarnya? Pernahkah kalian melihat orang yang meninggal kemudian bagaimana? Saya, Bu. Iya, apa yang kalian lihat ketika ada yang meninggal? Ada orang yang takziah. Apakah kalian pernah melihat gerhana? Apakah pernah kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari? Bagaimana wujud gerhana itu atau gerhana bulan atau gerhana matahari? Pernah lihat? Pernah. Apa yang kalian alami ketika melihat gerhana bulan? Itu adalah fenomena alam yang merupakan pengalaman yang sangat menarik dan mengagumkan. Iya. Kemudian apakah kalian pernah merasakan kemarau yang sangat panjang? Pernah. Kira-kira kalau kemarau panjang itu apa yang kalian rasakan? Ya. Kita merasakan kemarau panjang, ada perasaan cemas dan khawatir. Cuaca yang sangat panas membuat kita mencari-cari air untuk tetap sejuk dan kekurangan air menjadi ujian untuk kita. Namun, momen ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan bersyukur atas setiap tetes air. Iya, jadi begitu bermanfaatnya air ya. Jadi ketika kemarau itu kekeringan terjadi di mana-mana, cuacanya yang begitu panas sehingga orang-orang yang membutuhkan air itu bisa berbuat apa-apa karena air itu adalah sumber utama atau kebutuhan manusia yang paling utama ya. Kemudian kalau kejadian yang sering kita lihat di sekitar kita, ya kejadian seperti kematian, pernah melihat kan ya? Apa yang kalian lihat pada saat melihat ada kedukaan? Apa yang kalian rasakan ketika melihat kedukaan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Ya, saya mengikuti kegiatan takzi memberikan pengalaman emosional yang mendalam. Saya merasakan kesedihan, tapi juga kehangatan dari mengingatkan kita akan pentingnya saling mendukung dan berbagi rasa dalam menghadapi kehilangan serta lebih menghargai hubungan dengan orang terdekat. Ya baik anak-anak, setelah kita menyimak video tadi, Ibu minta kelompok yang sudah Ibu bagi tadi agar segera membentuk kelompoknya masing-masing. Silahkan dibentuk kelompoknya. Jadi satu. Sini lagi, Pak. Ya sudah ya. Jadi silakan anak-anakku, kalau sudah siap, coba anak-anakku perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Kemudian silakan dikerjakan untuk semua pertanyaan yang ada di lembaran yang sudah dibagi. Jadi tujuannya di sini kenapa Ibu memberikan tugas kelompok, karena di sini ada penilaian P5 namanya ya, P5 dan PPRH. Apa itu P5 dan PPRH? Di mana nilai P5 yaitu kalian harus menunjukkan
sikap mandiri. Kemudian apalagi mandiri, kemudian menunjukkan bernalar kritis, kemudian gotong royongnya juga ibu lihat di sini, kemudian kreativitasnya sampai di mana sih nilai kerjasamanya kalian dalam mengerjakan tugas, apakah kompak atau ada satu orang yang tidak ikut mengerjakan. Jadi itu semuanya adalah penilaian dari ibu dulu ya. Itu berarti ada musyawarah dinamis dan inovatif. Ya, kalian bermusyawarah membicarakan terkait materi yang sudah ditonton tadi. Silakan anak-anakku mengerjakan tugasnya. Yang anu juga. Pulpen juga. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang ya, dikerjakan. Ya. Oke, sudah ya. Baik. Silakan anak-anakku dari tiap kelompoknya, apa sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu silakan bagi yang menjadi pemimpin dalam tiap kelompok, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo naik semua. Aku kok berapa? Nah, ini. Menghadap dulu. Mana kelompok 1? Ini tinggal satu. Ya, dari Gerhana dulu. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Pengertian dari sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadinya gerhana matahari atau bulan. Hukum sholat gerhana, sunnah mu'akkadah atau sangat dianjurkan. Dasarnya dirawayatkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat ini saat terjadi gerhana. Tata cara, jumlah rakaat yaitu 2 rakaat. 1. Niat sholat gerhana. 2. Takbiratul ikhram. 3. Membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya di setiap rakaat. 4. Melakukan ruku dan sujud seperti sholat biasa. 5. Setelah selesai, diakhiri dengan khutbah yang berisi pengingat akan kekuasaan Allah. Ya, baik, terima kasih. Dan dari kelompok 2. Baik. Pengertian salat istiqoh. Salat istiqoh adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan saat terjadi kekeringan. Tata cara salat istisqa. Jumlah rakaat 2 rakaat. Tata cara yang pertama niat salat istisqa, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya, yang keempat setelah salat diadakan khutbah yang berisi doa memohon hujan. Ya, berikan tepuk tangan. Lanjut sekarang kelompok 3. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah orang yang telah meninggal. Tata caranya, jumlah rakaatnya 4 takbir. Yang pertama, niat salat jenazah. Yang kedua, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, takbir kedua membaca sholawat untuk Nabi. Yang keempat, takbir ketiga doa untuk mayat. Yang kelima, takbir keempat doa untuk seluruh umat Islam. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Jadi dari presentasi
setiap kelompok semuanya menjawab dengan benar. Kita beri aplaus untuk kalian. Nah, silakan duduk kembali. Jadi dari hasil presentasi dari tiap kelompok, sedikit Ibu memberikan penguatan terkait materi kita. Yang pertama yaitu sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu adalah ibadah sholat yang dilakukan ketika terjadi fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, penguatan yang kedua untuk sholat istisqa. Di sini istisqa yang adalah sholat istisqa ini adalah sholat yang dilakukan untuk, biasanya sholat istisqa dilakukan pada saat Untuk memohon hujan. memohon hujan. Ketika hujan tidak turun-turun sehingga mengakibatkan kemarau yang sangat panjang. Nah, disitulah waktunya kita untuk sholat istisqa, untuk memohon supaya hujannya turun ke bumi. Lanjut, memohon hujan kepada Allah saat terjadi kekeringan atau kekurangan air. Salat ini mencerminkan kerendahan hati dan pengharapan setiap umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian agar dirahmati oleh Allah. Kembali kita penguatan untuk sholat jenazah. Sangat sering terlihat oleh mata kepala kita. Bahkan mungkin pernah kejadian pada diri kita sendiri, ya, sholat jenazah. Sholat jenazah ini adalah ibadah sholat yang dilakukan untuk apa? Orang-orang yang meninggal. Ya, coba silakan dilanjutkan. Salat ini merupakan bentuk penghormatan dan doa agar almarhum mendapatkan berkat yang baik di sisi Allah SWT serta memberi dukungan kepada keluarga yang Ya, berikan tepuk tangan. Nah, kalau salat istisqa, Sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah saat terjadi kekeringan atau kekurangan air. Sholat ini mencerminkan kerendahan hati dan pengharapan umat kepada Allah untuk menurunkan rahmatnya. iya, baik, terima kasih. Dan sholat gerhana. Nah, silakan. Ya, ayo berdiri nak, biar lebih kelihatan. Sholat gerhana adalah ibadah sholat yang dilakukan ketika terjadi fenomena gerhana matahari atau bulan. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk mengingat akan kebesaran Allah dan sebagai ungkapan syukur serta tawadhu di hadapannya. Iya, baik. Berikan tepuk tangan. Ya, baik, anak-anak semuanya silakan dibuka aplikasinya. Di situ Ibu sudah mengirimkan bentuk refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan dijawab refleksi dirinya. Nah, silakan, ini kan waktunya. Ya, silakan dijawab. Pertanyaannya, apa yang menjadi tanda bahwa sholat gerhana harus dilakukan? Ya, benar. Ya, sudah? Nah, mana? Iya, mana? Aku juga coba dari dilaksanakan sholat istisqa. Ya. Terang-terangin, nak. Terang-terangin biar orang bisa lihat. Iya. Nah, apa yang menjadi tanda bahwa sholat gerhana harus dilakukan? Ya, silakan dipilih yang mana? Sudah Apa yang dilakukan ketika gerhana? Salah. Coba ini apa? kepencet tadi. Oh, benar semua. Oke. Nanti kalau sudah dikirim ke grupnya Ibu ya. Ya? Paham ya? Sudah, ini sudah. Sudah dikirim? Ya. Baik.
Ya, apa pertanyaan pertama tadi? Apa? Apa yang menjadi tanda bahwa sholat gerhana itu harus dilakukan? Apa tandanya? Terjadinya gerhana bulan dan matahari. Siapa yang menjawab terjadinya gerhana bulan dan matahari? Angkat tangannya. Iya, oh semuanya benar ya? Berapa orang yang salah? Ada 3 orang. Iya. Siapa yang salah? Nomor kedua. Apa yang membedakan sholat Jumat dari sholat berbuka? Apa yang membedakan sholat gerhana dari sholat gerhana dengan sholat wajib lainnya? Apa yang membedakan? Tidak ada sujud dan ruku. Tidak ada Sujud. Kemudian yang ketiga apa? Apa tujuan utama dari dilaksanakannya sholat? Apa yang menjadi tujuan utama dari dilaksanakannya sholat istisqa? Tujuan utama dari dilaksanakannya sholat istisqa, jawabannya Memohon untuk meminta hujan kepada Allah hujan SWT. kepada Allah SWT. siapa yang benar semua? Ya, berikan tepuk tangan. Baik, untuk refleksinya Ibu tunggu di grupnya, silakan dikerjakan. Tapi Ibu mau dengar secara langsung bagaimana refleksi kalian untuk hari ini. Apa yang kalian rasakan setelah belajar materi hari ini? Senang. Dari kelompok 1, bagaimana perasaannya setelah menerima pembelajaran hari ini? Senang. Kelompok 2, senang. Kelompok 3, Senang. nanti semuanya? Senang. Berikan tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih anak-anak semuanya untuk hari ini. Ibu mengingatkan kembali pesannya. Jadi tetap menjadi anak yang baik dan selalu meningkatkan iman dan takwanya ya. Kemudian Ibu berpesan belajar yang rajin ya, yang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ya, baik. Ibu akhiri, namun sebelumnya ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semuanya. Ya, terima kasih. Silakan anak-anakku merapikan kembali bukunya, lalu siap-siap untuk beristirahat. Ya.